Tes, tes. Waalaikumsalam. Ada Bu, ada Bu. Ada ya. Ada Bu. Waalaikumsalam, kedengaran aja Bu. Oke, kelihatan ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh siang Bu. Waalaikumsalam. Oke. Ini lengkap 6C, 6D, 6A. Kok ada 5C? Oke, langsung saja ya. Hari ini kita masuk ke pembahasan mengenai ancaman terhadap data dan informasi. Sorry, tadi soalnya Zoom Ibu itu perlu di-update lagi, jadi makanya agak lama tadi. Nah, oke. Apa sih data dan informasi itu? Nah, jadi data itu merupakan fakta mentah, angka, teks yang belum memiliki arti. Jadi maksudnya di sini data itu masih kumpulan fakta-fakta atau bahan ya yang masih mentah. Misalkan berupa misalkan data kepegawaian, entah itu hanya sekedar nama-namanya saja, misalkan, atau data pribadi lah ya, biodatanya. Nah, itu belum diproses lagi. Kita misalkan ingin membuat penggajian, sistem penggajian, maka yang kita perlukan adalah data. Nah, hasilnya itu adalah informasi. Jadi informasi itu dari data yang sudah diproses sehingga memiliki arti dan berguna untuk pengambilan sebuah keputusan. Jadi untuk menjadikan sebuah informasi itu kita harus mengumpulkan data-datanya terlebih dahulu, kumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Makanya kalau misalkan kalian akan mau membuat sebuah sistem gitu ya, sebuah sistem, maka kita tahapan pertama gitu kita harus menganalisis kebutuhan sistem dulu. Kira-kira nih apa sih yang mau kita buat? Misalkan kita mau membuat sistem perpustakaan, gitu ya. Maka apa yang kita perlukan? Data apa yang kita perlukan? Ada yang bisa bantu jawab? Kita mau bikin sistem perpustakaan. Kira-kira kita perlu data apa? Data buku. 2 poin tambahan. Ya, Data buku Bu. data buku. Apalagi? Apalagi selain data buku? Data peminjam Bu. Data peminjam. Ada apa lagi di perpustakaan? Data anggota, Bu. Data anggota sama masuk ke data peminjam, ya kan? Ada lagi? Anggota perpustakaan Bu. Anggota perpustakaan sama dengan peminjam tadi ya. Ada misalkan posisi rak buku bisa itu ya kan. Terus ada data pegawainya misal. Nah, itu harus kita kumpulkan dulu datanya. Nah, baru kita olah entah itu transaksi peminjaman atau transaksi pengembalian ya kan. Nah, terus apabila ada denda, misalnya ada keterlambatan pengembalian buku, nah itu bisa masuk ke bagian informasi.
Nah, informasi itu bentuknya seperti apa? Ya laporan tadi. Ada laporan peminjaman, ya kan? Ada laporan pengembalian, ada laporan misalkan laporan denda atau laporan keuangan. Nah, itu kita sebut adalah informasi. Jadi kita harus bisa membedakan dulu mana yang data, mana yang informasi. Apalagi nanti kalau misalkan saat kalian ini ya membuat skripsi, kadang ada yang miskom gitu loh. Disuruh bikin laporan, output yang dia buat itu malah data seinputan. Misalkan data ini, data siswa, laporan siswa. Apa yang diinformasikan apa? Hasilnya apa? Sedangkan itu adalah hasil inputan. Hasil inputan itu adalah data. Nah, yang dia tampilkan itu adalah data dan itu bukan informasi. Nah, kalau yang ingin dijadikan informasi ya harus diolah dulu, diproses dulu datanya. Gitu. Paham ya? Sampai sini perbedaan data dan informasi. Nah, ini nanti kepake buat kalian skripsi, PKL gitu ya. Oke, lanjut. Ancaman terhadap data dan informasi. Ancaman merupakan segala sesuatu yang dapat merusak, mencuri, mengubah, ataupun menghambat akses terhadap data dan informasi. Ada beberapa jenis ancaman di sini. Yang pertama adalah secara eksternal, entah itu hack ya atau malware. Kemudian kelalaian internal. Ini bisa jadi ada salah input data kah atau kehilangan file atau ketidaksengajaan. Faktor alam juga bisa banjir ya, kebakaran, gempa dan lain sebagainya. Itu termasuk jenis-jenis dari ancaman. Nah, kalau secara umum virus dan malware itu dapat merusak file. Serangan hacker, nah ini mampu mencuri data pengguna. Dan kita juga harus ini ya, kalian harus hati-hati pada saat mendownload sebuah aplikasi. Sekarang nih lagi kalau kalian dengar berita ya, ada beberapa aplikasi pinjaman online. Dia iklannya ada di mana-mana, tapi ternyata iklan tersebut, aplikasi tersebut itu dapat mencuri data pengguna. Dan itu bisa jadi disalahgunakan. Jadi kan harus hati-hati di situ. Kemudian email phishing yang menipu pengguna untuk memberikan informasi rahasia. Itu juga hati-hati. Kerusakan fisik seperti hard disk ataupun komputer yang terbakar. Jadi harus sediakan backupan selain hard disk atau di mana lagi. Human error seperti salah hapus file, ya itu juga hati-hati. Karena human error ini itu pasti sering terjadi, ya kan? Aku juga kalau misalkan lagi error ya kan, lagi stres gimana gitu loh. Jadi kadang bisa mau menghapus yang A, bisa nggak hapus yang B, salah hapus jadinya. Nah ini ada contoh kasus nyata ya. Jadi ada seorang karyawan dia menerima email dari HRD perusahaan yang meminta login ke portal internal. Nah tanpa sadar si karyawan ini dimasukkan username dan password itu ke dalam situs palsu. Akibatnya apa? Hanya data pribadi dan keuangan pegawai itu dicuri. Nah, ini merupakan jenis ancaman phishing. Tampaknya tadi adalah kehilangan data dan pencurian identitas. Nah, kira-kira di sini kalian ada pengalaman nggak? Kayak gini nih. Misalkan dikirim link, ya kan? Kalian klik link tersebut, tiba-tiba misalkan pulsa tersedot otomatis. Padahal kalian nggak ada telepon, nggak ada SMS, pernah nggak kayak gitu? Ada yang ngalamin? Klik Nggak ada link ya? aja sih, Bu. Klik link aja ya.
Terus Ya, gimana? saldo dana. Terus saldo Saldo ulun dananya habis, hilang. Bu. Ya, Oh, itu awal mulanya gimana jadi ngeklik link itu? ulun kira itu Penasaran atau akun apa? WA tuh, itu akun WA palsu dana, Bu. Nggak tahu saya itu kalau palsu. Hmm. Mm, 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 mm. Akhirnya supaya diamankan datanya, solusinya gimana? Cara pengamanannya? Kamu apain kemarin tuh? Khawatirnya kan kalau Kemarin tuh misalkan dibiarkan, kalau ngisi saldo dana lagi kan bisa hilang lagi. saya ganti passwordnya aja, Bu. Cuma kalau saldonya nggak bisa dikembalikan lagi. Nanti khususnya aja ya. Ya. Oke. Ada lagi yang punya pengalaman? Ibu juga pernah punya pengalaman ya seperti itu. Ya tadi orang nelpon dari katanya dari Telkomsel gitu ya. Dari Telkomsel, terus dia nanya, itu ada kode OTP Bu masuk, tolong disebutkan. Nah ini ya, karena lagi ini ya lagi sibuk-sibuknya kita jawab aja kode OTP-nya ini. Ternyata saldo pulsa ibu hilang sudah nol. Nah akhirnya solusinya gimana ya? Ibu bawalah beberapa hari minta digantikan kartunya, direset jadinya kartunya gitu. Jadi kita harus hati-hati di situ kalau memang itu meragukan ya kan, abaikan aja terlebih dahulu. Kalau kita udah nggak sibuk, baru dicek lagi. Kalau memang itu sudah benar, bukan sebuah ancaman, baru diladenin. Kalau misalkan itu berupa ancaman ya, lebih baik diblokir saja. Ini tadi ya dampak dari ancaman tersebut. Kita kehilangan data penting, kemudian kerugian finansial. Nih tadi saldo hilang ya kan. Kemudian gangguan operasional dan hilangnya kepercayaan publik serta dampak hukum jika melanggar privasi data. Pencegahannya di sini kita bisa menggunakan untuk virus ya, kita bisa menggunakan antivirus ataupun firewall. Kemudian backup data secara rutin. Ya misalkan 1 bulan sekali kita backup data kita ya kan. Kemudian gunakan password yang kuat. Jangan 1, 2, 3 sampai dengan 10 bikin password. Bikin password itu yang susah. Misalkan ada kombinasi angka atau kombinasi huruf besar ya kan atau kombinasi simbol-simbol. Cuman tadi kekurangannya apa? Kita harus mengingat. Ini ya catat aja passwordnya. Kemudian untuk karyawan ya kan bisa diberikan pelatihan keamanan cyber. Kemudian dapat menggunakan enkripsi dan autentikasi 2 faktor. Nah, di sini ada tugas untuk kalian ya. Kayaknya tadi cukup bisa dipahami ya. Nah, di sini tugas kalian jelaskan ada 3 jenis ancaman terhadap data dan informasi. Jadi kalian jelaskan 3 jenis ancaman tersebut. Kemudian kalian berikan 1 contoh ya, 1 aja contoh kasus ancaman serta solusi pencegahannya. Selain kasus yang Ibu sebutkan tadi, apa tadi? Dana sama pulsa tadi ya. Coba kasih cari kasus yang lain. Kemudian dampaknya apa jika perusahaan tidak memiliki sistem keamanan data? Sampai sini ada yang tanyakan? Cukup bisa dipahami ya? Mengerjakannya di mana, Bu? Di kertas kalian nanti foto, kirim ke dalam grup.
Ini 6A nggak ada bikin grup di tele ya, masih baru C sama D. Iya, Bu. 6, Ada Bu, 6A saya sudah kirim pas ya, puasaan Bu. Sudah saya kirim pas ya, puasaan. mana? Chat lagi Ibu Bang. Ini, Bu. Ya Coba nggak kamu gabung chat sudah kok lagi Bu. Ibu, kirim ulang. Ini Bu. Apa namanya? Nama grupnya apa? Sistem Keamanan Informasi SI6A. Oh, ini. Oh, kelasnya di belakang. Oke, oke, oke. Nah, berarti nanti untuk jawaban kalian kerjakan di kertas, tulis tangan, nanti foto ya, foto kirim ke dalam grup. Jangan lupa kasih keterangan nama dan NPM. Biar ibu tahu itu siapa-siapa aja. Ya, Berarti langsung kirim foto aja ya Bu, nggak perlu dibikin PDF. oke. Kalau nggak ditanyakan, tolong on cam semua. Kenapa? Kenapa? Siapa tadi bertanya? Jadi tugasnya tadi kalian tulis ya di kertas, terus kalian foto atau misalkan kalian PDF-kan, kemudian kirim ke dalam grup kelas masing-masing beserta dengan caption atau keterangan nama sama NPM. Biar ibu tahu yang ngumpul itu siapa. Tuh, ya paham ya? Kalau sudah silakan on cam semuanya. Kita dokumentasi dulu. Kalau semuanya bingung ya nanti ya. Hmm. Tolong semuanya on cam. Kita absen nih. Halo, ada orangnya tidak? Yang lain kemana nih?
Kalau nggak ditanyakan lagi atau yang disampaikan, kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, selamat kan datang di Batik Balet. Batik Balet ngopi.